Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama aku Alivia Reva. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah hidup atau biografi dari sosok putri Keraton Mangkunegaran, yaitu Gusti Nurul. Mungkin dari teman-teman banyak yang udah pernah dengar atau tahu kisah dari Gusti Nurul ini. Nah, tapi di sini aku akan membahas sedikit lebih dalam bagaimana kehidupan cinta dan juga sosok dari Gusti Nurul ini sendiri. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya ya. Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani atau akrab dikenal dengan nama Gusti Nurul lahir di Surakarta pada tanggal 17 September 1921. Adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII dari permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Sosoknya dikenal luas memiliki kecantikan yang luar biasa dan dikenal sebagai kembang Mangkunegaran. Kecantikan Gusti Nurul ini juga dibarengi dengan kepiawaiannya dalam menari. Gusti Nurul merupakan salah satu orang Indonesia yang wajahnya pernah masuk ke dalam majalah legendaris Life terbitan Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 25 Januari 1937 atau terbitan ke-25, majalah tersebut memajang foto Gusti Nurul tengah menari di hari pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Pernikahan tersebut diadakan pada tanggal 6 Januari 1937 dan pada saat itu Gusti Nurul masih berusia 15 tahun. Ia menari di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat-pejabat dan tamu-tamu kenegaraan. Setelah wajah cantiknya terpampang di majalah mancanegara, sontak nama dan kecantikannya pun tersebar luas di wilayah Hindia Belanda maupun di luar Hindia Belanda. Kecantikannya yang tersohor ini membuat para tokoh besar bangsa jatuh hati dan ingin meminangnya. Gusti Nurul sejak muda sudah berpikiran modern, tidak mau bahwa seorang wanita urusannya hanya dapur dan kasur alias melayani suami. Sejak muda, selain menari, Gusti Nurul juga memiliki kegemaran berkuda dan main tenis. Jika tengah berkuda, wanita yang dijuluki dengan nama The Bloom Mangkunegaran atau kembang Mangkunegaran ini sering diintip oleh para lelaki dari balik sela-sela tembok tebal keraton. Dan mulai saat itu Gusti Nurul pun memiliki banyak fans. Nah, sekarang aku akan membahas siapa aja tokoh-tokoh besar politik dan juga raja-raja di Indonesia yang terpikat kepada Gusti Nurul dan ingin meminangnya, namun semua ditolaknya. Dan siapa yang akan akhirnya memenangkan hati Gusti Nurul? Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Tokoh yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Raja Kesultanan Yogyakarta itu pernah bermaksud untuk meminang Gusti Nurul pada saat sang ayah, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII masih hidup. Namun Gusti Nurul terang-terangan menolak pinangan dari Kesultanan Yogyakarta itu. Alasannya cukup diplomatis. Ia memiliki prinsip bahwa pantang baginya seorang perempuan yang berpendidikan tinggi di zaman itu dimadu seperti yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini. Kedua, selain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga pernah menebatkan hati kepada Gusti Nurul. Salah satunya adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo yang merupakan mantan kepala staf Angkatan Darat. Namun, Gusti Nurul tetap teguh pada prinsipnya dan menolak lamaran itu karena sang pangeran sudah memiliki istri. Yang ketiga adalah Bung Karno, yaitu Presiden pertama Indonesia. Di luar deretan bangsawan tersebut, sosok Bung Karno juga pernah mengutarakan isi hatinya untuk mempersunting sang primadona Mangkunegaran kala itu. Bahkan Bung Karno memerintahkan Basuki Abdullah untuk melukis parasnya yang cantik lalu diletakkan di ruang kerjanya. Bahkan sampai-sampai Basuki Abdullah saat melukis wajah Gusti Nurul pun ikutan jatuh hati karena kecantikannya. Dalam biografinya yang berjudul Gusti Nurul Mengejar Kebahagiaan, beliau memang tidak ingin dimadu dan menyakiti wanita lain dengan menjadi istri kesekian Bung Karno. Dan Gusti Nurul pun tetap dan selalu mengingat pesan ibunya bahwa jangan mau dipinang oleh laki-laki yang sudah beristri. Yang keempat yaitu Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Antara sekian banyak penggemar Gusti Nurul, Sultan Syahrir adalah yang paling unik. Karena Sultan Syahrir bukanlah orang Jawa, padahal saingan-saingannya adalah para pembesar dan
bangsawan Jawa. Karena di masa revolusi Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, setiap rapat kabinet di Yogyakarta, Sultan Syahrir selalu mengutus sekretaris pertamanya yaitu Siti Zubaidah Usman untuk ke Pura Mangkunegaran mengantarkan hadiah untuk Gusti Nurul. Bersamanya juga terlampir sepucuk surat tulisan tangannya. Hadiah seperti jam tangan, tas, serta sutra pun diberikan kepada Gusti Nurul. Gusti Nurul pun rajin membalas suratnya. Namun, Sultan Syahrir tidak pernah menyambanginya ke Pura Mangkunegaran. Setelah Gusti Nurul menikah, tampaknya Sultan Syahrir pun masih penasaran kepada Gusti Nurul. Ia bahkan pernah datang ke rumah Gusti Nurul. Namun, hal itu tak lantas membuat suaminya, Djarso, cemburu. Gusti Nurul mengaku bahwa setiap berfoto, Sultan Syahrir selalu mengambil posisi di dekat Gusti Nurul. Dan bahkan malah suaminya Mas Djarso tidak mengambil posisi di dekatnya. Namun hal itu tidak membuat suaminya cemburu dan suaminya pun tahu siapa-siapa saja yang menaksir istrinya. Nah, itu dia tadi beberapa tokoh-tokoh besar bangsa dan juga raja-raja di Indonesia yang menaksir Gusti Nurul. Lantas siapa yang memenangkan hati Gusti Nurul? Tadi aku sudah menyebutkan nama Mas Djarso. Nah, dia adalah pria yang memenangkan hati Gusti Nurul. Lalu siapa sih sebenarnya Mas Djarso ini? Setelah menolak cinta dari banyak pria yang merupakan tokoh-tokoh besar bangsa dan juga para bangsawan Jawa, akhirnya Gusti Nurul menambatkan hatinya kepada seorang pria dari kalangan biasa dan tentunya masih melajang. Pria yang beruntung tersebut bernama Raden Mas Suyarso Suryo Surarso atau Kolonel Suryo Surarso. Beliau adalah lulusan Akademi Militer Belanda di Breda. Pada Rabu tanggal 24 Maret 1951 atau ketika berusia 30 tahun, akhirnya Gusti Nurul dan juga Raden Mas Suyarso menikah. Dan setelah menikah, Gusti Nurul keluar dari istana dan selalu mengikuti kemanapun suaminya berdinas. Dan pada tanggal 10 November 2015 akhirnya Gusti Nurul menutup usia di umur yang ke-94 tahun. Dari pernikahannya bersama Raden Suryo Suyarso, beliau dikaruniai anak sebanyak 7 dan juga cucu sebanyak 14. Nah, itu dia tadi sedikit biografi atau kisah hidup dari sosok Gusti Nurul. Dari sosok Gusti Nurul kita bisa belajar bahwa seorang wanita memanglah harus memiliki pendidikan yang tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga cerita dari Gusti Nurul ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan di cerita-cerita menarik selanjutnya. Dadah.